Hostnya siapa? Boleh tolong saya di set untuk bisa share screen? Ibu, mohon maaf, Ranita Rosaria hadir, Bu. Ya. Oh, Udah ya Ibu, bisa udah. mute. Oke. Bentar ya, kita tunggu azannya selesai ya. Di sini azannya kenceng. Oke, kita mulai ya. Tes tes, suara saya masuk ke? Masuk Bu. Ya. Oke, rekan-rekan kita hari ini sudah masuk ke chapter baru ya. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai metode tabel dan juga grafik ya dalam pengolahan data. Ya, sekarang kita akan belajar untuk bagaimana mengukur ya deskriptif, statistik deskriptif ya seperti menentukan central tendency dan juga simpangan baku dan juga standar deviasi ya. Simpangan baku atau standar deviasi. Oke, dalam chapter ini, ya ini ada beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama adalah agar mahasiswa ya rekan-rekan semua bisa menghitung dan juga menginterpretasikan arithmetic mean ya atau rata-rata aritmetik, median dan juga modus ya. Pasti rekan-rekan juga sudah familiar ya dengan istilah mean, median dan modus ya pernah dipelajari mungkin di SMA. Lalu yang kedua, rekan-rekan bisa menghitung dan juga menginterpretasikan percentile, ya persentil, ya atau percentiles, dan juga box plot, diagram box plot. Lalu yang berikutnya, rekan-rekan bisa menghitung dan juga menginterpretasikan geometric mean atau rata-rata geometrik dari suatu return dan juga average growth rate ya, menentukan rata-rata eh, tingkat pertumbuhan. Dan selanjutnya bisa menghitung dan juga menginterpretasikan range, mean absolute deviation ya atau ukuran dari penyimpangan. Ada variance juga, ada standar deviasi dan koefisien variasi. Koefisien variasi yang nanti kita akan pelajari satu persatu apa sih maknanya ini ya. Mungkin bagi yang asing yang baru pertama kali mendengar istilah ini, nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu
LO berikutnya adalah tentang mean variance analysis atau analisis mean variance ya atau rata-rata dan variance dengan rasio Sharpe, lalu teorema Chebyshev dan juga empirical rule, lalu menghitung mean dan juga varian dari data kelompok dan juga menghitung dan menginterpretasikan koevarian dan juga koefisien korelasi ya. Chapter ini cukup panjang, jadi mungkin hari ini tidak semua LO yang akan kita bahas ya. Paling kita akan bahas hanya sampai dengan LO 3 ya. Sampai dengan bisa menghitung geometric mean return dan juga average growth rate ya. Kita batasi untuk pertemuan hari ini sampai di situ. Nanti minggu depan kita lanjutkan di LO 34 sampai dengan seterusnya. Nah, melihat istilah-istilah tadi ya, mungkin kalian belum familiar ya, baru pertama kali gitu ya mendengarnya, atau sudah pernah dengar ya istilah mean median modus itu pasti sudah pernah dengar ya mungkin di SMA ya. Nah, kita akan refresh lagi untuk mean median modus dan juga kita akan belajar hal-hal baru ya di statistik yang mungkin baru pertama kali nih kalian akan eh, apa namanya mempelajari hal tersebut. Nah, ini ada sebelum masuk ke materi, ada apa namanya ya, introductory case ya, atau kasus pengantar ya di chapter ini. Kita lihat ya, kita baca nih case-nya. Ini adalah seorang eh, konsultan investasi ya, namanya Rebecca Johnson. Rebecca Johnson ini dia apa ditanya gitu ya sama seorang investor yang belum berpengalaman ya untuk menjelaskan tentang perbedaan dua reksadana. Teman-teman udah tahu reksadana itu apa? Sudah pernah dengar istilah reksadana, mutual funds atau reksadana? Sudah, Ibu. Sudah tahu ya. Jadi reksadana itu adalah portofolio aset ya, yang isinya ya terdiri bisa ada sahamnya, bisa ada obligasinya gitu ya. Kalau saham juga isinya macam-macam saham ya, bisa saham Astra, saham Bank Mandiri, saham Indofood dan lain-lain gitu ya. Jadi dia itu kumpulan dari aset-aset. Nah, reksadana itu kan pengelolanya ada banyak ya. Jadi misal nih kalau di Indonesia reksadana yang dikelola sama manajemen aset, misal BNI gitu ya atau BNI Asset Management. Terus reksadana yang dikelola sama Schroder atau BNP Paribas ya. Jadi perusahaan-perusahaan manajemen aset itu mengelola dana ya dalam bentuk reksadana. Nah, reksadana yang dikelola sama perusahaan-perusahaan itu akan ada banyak jenisnya juga gitu ya. Produknya banyak gitu ya. Namanya juga macam-macam. Misalnya di Schroder ada Schroder dana prestasi gitu ya, ada Schroder dana prestasi plus, ada Schroder apa gitu ya. Jadi ada macam-macam produknya. Nah, di sini ada dua jenis reksadana contohnya ya. Ada Vanguard Precious Metals and Mining Funds atau kita singkat Metals namanya ya, sama satu lagi Fidelity Strategic Income Fund atau kita singkat namanya jadi income. Jadi ada reksadana metal sama reksadana income ya. Ada dua jenis reksadana. Nah, eh, si investor ini mau tahu nih kinerja dari dua reksadana ini seperti apa. Nah, dengan belajar nanti ya belajar tentang eh, eh, statistik gitu ya, kita jadi bisa tahu nanti bagaimana kinerja dari kedua eh, reksadana tersebut. Nah, di sini the investor has collected sample returns for these two funds for year 2000 through 2009. Ya, jadi si investornya ini sudah punya data return. Data return itu data pengembalian saham. Sorry, bukan saham, reksadana dari metals maupun dari income ini ya dari tahun 2000 sampai dengan 2009. Nah, datanya disajikan pada tabel berikut ya. Kita lihat di sini. Di sini ada dua jenis reksadana, ada reksadana metal dan reksadana income. Datanya itu ada 10 tahun ya, observasinya 10 tahun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009. Nah, dari data ini ya, si konsultan investasinya atau si Rebecca ini ya, pertama ya, dia ingin menentukan typical return of the mutual funds ya. Dia mau menentukan ya return dari reksadana ini masing-masing berapa sih ya? Ya, return rata-ratanya dari masing-masing reksadana ini berapa? Terus yang kedua mengevaluasi risiko investasi dari mutual funds-nya atau dari reksadananya ini ya. Nah, jadi dari data tersebut, nah kita nanti akan bisa menghitung ya berapa sih typical return-nya dari setiap reksadana dan juga kita bisa
hitung juga resiko investasinya. Nah, dalam keuangan ya, dalam ilmu keuangan ya, resiko itu kan apa namanya diterjemahkan gitu ya atau diidentifikasi sebagai penyimpangan dari suatu target atau tujuan ya. Jadi istilah resiko itu sebenarnya kan eh, seberapa jauh gitu ya dia akan menyimpang dari target atau sasaran kita ya. Itulah resiko ya. Nah, di keuangan ukuran dari resiko ini ya adalah yang biasa digunakan adalah standar deviasi ya. Oleh karena itu nanti dengan belajar kita menghitung mean, belajar menghitung standar deviasi itu kita bisa menentukan resiko dari investasi. Oke, sekarang kita simpan dulu contoh soal ini ya. Kita akan masuk dulu ke materi. Sebelum nanti kita akan menggunakan sampel ini ya, menggunakan apa namanya data ini ya untuk kita aplikasikan ke praktek-praktek teori statistik yang akan kita bahas ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang measures of central location ya atau pengukuran lokasi pusat data ya. Nah, pengukuran lokasi pusat data ini bisa kita ukur dengan namanya mean, median, dan juga modus. Ya, kalau mean kalian pasti udah nggak asing ya. Mean itu sama dengan rata-rata ya. Ya. Nah, ada arithmetic mean, ada geometric mean. Yang pertama kita akan bahas tentang rata-rata aritmetik dulu ya. Ini sudah dibahas sebenarnya di mata kuliah matematika ekonomi. Dulu matematika ekonominya sama siapa? Sama saya juga nggak? Kayaknya bukan ya. Saya nggak ngajar di kelas ini ya. Nah, harusnya sih sudah dipelajari ya. Salah satu materinya adalah tentang rata-rata aritmetik dan rata-rata geometrik. Nah, kalau rata-rata aritmetik ini yang biasa kita kenal dengan rata-rata yang kita gunakan sehari-hari ya. Nah, aritmetik mean ini ya, ini merupakan ukuran utama untuk lokasi sentral data atau lokasi pusat data. Nah, untuk mengukur arithmetic mean atau rata-rata aritmetik, ya kita bisa menggunakan rumus berikut. Ini ada dua rumus. Kalau kalian lihat, ada sample mean, ada population mean. Nah, bedanya adalah ya kalau sampel datanya berarti data sampel. Kalau population mean berarti datanya data populasi. Yang membedakan adalah data ya. Udah tahu kan kemarin perbedaan sampel sama populasi? Sampel itu apa? Kita remind dulu deh, kita refresh dulu sebelum kita bahas terlalu jauh. Sampel, bedanya sampel dengan populasi ada yang masih ingat? Kalau populasi itu keseluruhan dari apa ya, dari masyarakatnya gitu. Sampel itu sebagiannya. Oke, iya. Iya, betul ya. Tadi siapa yang jawab? Sorry. Tadi siapa? Matilda, Ibu. Oke, Matilda. Betul ya kata Matilda. Jadi kalau populasi itu adalah keseluruhan item yang menjadi perhatian kita. Jadi seluruhnya. Tapi kalau sampel adalah bagian, subset atau bagian dari si populasi tersebut yang kita ambil ya, sampel. Nah, jadi kalau kita punya data, kita identifikasi dulu. Ini datanya data sampel apa data populasi? Kalau data sampel kita pakai rumus yang atas, kalau data populasi pakai rumus yang bawah. Sebenarnya sih intinya sama ya. Rumusnya juga sebenarnya sama ya. Cuma notasinya saja yang berbeda ya. Kita lihat di atas ya. Nah, sampel mean itu dinotasikan sebagai X bar. Ya, ada X, ada barnya di atas ya. Makanya kita sebut X bar. Nah, X bar ini rumusnya adalah sigma dari XI. Jadi sigma dari seluruh penjumlahan dari seluruh observasi lalu dibagi dengan banyaknya observasi ya. N ini adalah banyaknya observasi. Begitu juga dengan population mean. Sebenarnya sama, intinya sama. Cuma yang membedakan adalah notasinya saja. Untuk setiap observasinya itu apa namanya eh, kalau di apa namanya di sampel mean itu tadi rata-ratanya disebutnya X bar, kalau di population mean disebutnya mu ya. Ini disebutnya mu. Simbol ini disebutnya mu. Nah, mu sama dengan sigma XI sama ya, sama persis. Jadi penjumlahan dari seluruh total observasi dari observasi semua dibagi dengan banyaknya observasinya ya, atau di sini N. N ini adalah observasi dari populasi ya. Kalau N kecil, ini bedanya N kecil sama N besar. N ini banyaknya observasi di sampel. Ya, itu yang membedakan. Jadi, yang membedakan hanya notasinya saja, sama kalian harus identifikasi datanya data sampel atau data population. Jadi, ketika nanti menulis di kertas jawaban, menghitung arithmetic mean, ya kalian nggak salah rumusnya ya. Karena yang sampel
dia itu pakainya X bar, kalau yang population pakainya mu. Ya. Terus N-nya kalau yang sampel itu N kecil, kalau yang populasi N-nya besar. Ya. Oke. Oke, contoh. Ya, contoh kita kembali lagi ke contoh ke apa introductory case tadi ya, ke contoh kasus pendahuluan tadi ya. Gunakan tadi data dari eh, metals funds dan juga income funds ya, reksadana metal dan reksadana income. Ya, hitung berapa arithmetic mean-nya ya atau mean return-nya. Nah, dari data tadi ya, dari data tadi misalnya metals ya. Kita hitung dulu yang metals fund. Jadi datanya Metals Fund, kita cukup tinggal menjumlahkan saja seluruh observasinya ya. Nah, ini data ini tidak ditulis lengkap tapi saya yakin kalian bisa paham ya. Jadi ini min 7,34 ditambah 18,33 lalu ditambah ini maksudnya adalah seluruh observasi ini ya. Jadi 18,33 ditambah 33,35 tambah 59,45 tambah 8,09 tambah 43,79 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir 76,46. Ya nih, makanya ini terakhir 76,46 ya. Itu dijumlahkan semua lalu dibagi dengan banyaknya observasi. Observasinya ada berapa? Tadi ada 10 karena 10 tahun ya. Nih, observasinya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009. Jadi ada 10 tahun. Sehingga jumlah seluruh tadi nilai seluruh observasinya itu dibagi dengan banyaknya observasi. Maka kita dapat 24,65% atau 246,54 dibagi 10 ya. Jadi total income-nya total return-nya tadi selama 10 tahun dijumlahkan 246,54 lalu dibagi dengan banyaknya observasi yaitu 10 sehingga dapat 24,65%. Oke. Nah, lanjut. Income fund. Ya, sama ya. Untuk income fund serupa ya. Jadi kalau menghitung arithmetic mean-nya, tinggal kita jumlahkan aja seluruh nilai return dari si income fund itu. Ya, kita lihat tabel ya, kita balik lagi ke tabel. Jadi yang income yang ini nih, 4,07 tambah 6,52 tambah 9,38 dan seterusnya sampai yang terakhir observasinya 31,77. Ya, itu ditambahkan semua, lanjut ditambahkan, lalu dibagi dengan total observasi. Observasinya 10 sama ya, karena sama-sama 10 tahun. Dapat 85,14, sehingga 85,14 dibagi dengan total observasi dapat 8,51%. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini cara menghitungnya? Ada yang masih bingung? Boleh ditanya? Bisa dipahami? Cukup jelas, Bu. Oke, cukup jelas ya, bisa dipahami. Oke, sekarang teman-teman sudah tahu nih, metals fund rata-ratanya 24,65, income fund returnnya 8,51. Kira-kira mana yang memberikan return yang lebih tinggi ya? Kalau dilihat dari arithmetic returnnya, arithmetic mean returnnya, coba mana yang lebih baik kinerjanya? Kalau kalian berinvestasi, melihat arithmetic mean return yang seperti ini, kalian lebih pilih ke metals atau ke income fund? Halo, Metals metals. Why? Kenapa metals? lebih besar returnnya. Kenapa returnnya lebih besar? Kalau returnnya lebih besar, kenapa? Berarti paham nggak Lebih sih? untung daripada biasanya. Lebih untung investasinya. Nah, berarti investasinya lebih untung ya. Ya, return itu tahu ya, return itu kan tingkat pengembalian. Kalau pengembaliannya lebih tinggi, ya berarti kita akan menerima lebih banyak ya. Nah, kalau 24,65% sama 8,51%, ya jelas kita akan memilih yang 24,65%. Ya, secara return ini lebih tinggi gitu ya daripada si yang satunya. Ya, oke. Nah, itu tadi cara menghitung arithmetic mean. Ya, arithmetic mean seperti itu. Salah satu praktiknya adalah tadi menghitung rata-rata return dari investasi. Nah,
Tapi ya min sebagai pengukuran dari lokasi sentral ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah min ya atau ukuran min ini rata-rata ini sensitif to outliers ya. Itu sangat sensitif terhadap data ekstrim. Outliers atau data ekstrim. Tahu ya ada outliers ya. Jadi outliers itu adalah pencilan data atau data yang ekstrim. Ya, jadi dia itu data yang nilainya itu ekstrim sangat jauh daripada kebanyakan data yang lainnya ya. Misal nih, contoh outliers di kelas kalian nih apa rata-rata nilai statistikanya misalnya 6 gitu ya. 6 gitu ya, 6,5 misal ya. Tapi ada satu orang misalnya dapat nilai 10. Nah, cuma satu nih, tapi yang kebanyakan yang lain tuh nilainya 6 5 gitu ya. Atau 7 gitu ya. Berkisar di situ lah 5 6 7 gitu ya. Tapi ada satu orang yang nilainya 10. Nah, itulah dia disebutnya outliers. Atau contoh lain misalnya di kelas kalian rata-rata tinggi badan laki-laki dan perempuan misalnya 160 cm. Tapi ada satu orang misalnya di kelas kalian tuh punya tinggi 2 meter. Nah, dialah yang menjadi outliers ya. Jadi data yang paling ekstrim nilainya ya. Atau sebaliknya, misalnya rata-rata tinggi badan di kelas APD ini 160, tapi ada teman atau rekan yang misalnya tinggi badannya hanya 120 gitu ya atau 100 meter aja. Nah, itu dia disebut dengan outliers ya. Karena datanya yang paling ekstrim, ekstrim daripada orang kebanyakan atau data yang kebanyakan ya. Nah, outliers ini akan bisa ini ya, akan bisa merusak eh, nilai min ya atau nilai minnya itu tidak akan mencerminkan keseluruhan datanya secara akurat gitu ya karena adanya outliers ini. Ya, contoh sebagai contoh. Di sini ada data gaji dari pegawai di Estek ya. Perusahaannya namanya Estek. Ada gaji dari para pegawainya, ada 7 posisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Administrative Assistant sampai dengan presiden atau owner. Ya, kita lihat ya. Di sini gaji untuk apa namanya administrative assistant 40.000 dolar. Terus research assistant 40.000, computer programmer 65.000, senior research associate 90.000, senior sales associate 145.000, chief financial officer 150.000 dan ada presiden atau owner 550.000. Kita lihat di sini ya datanya datanya gaji ini ada ya secara kasat mata nih ada yang ekstrim banget nih. Jadi dari 150.000 dia lonjakannya ke 550.000 dan dia hanya sendiri ya nggak ada temennya. Nah ini tuh bisa menjadi outlier ya menjadi outlier di dalam data karena keberadaannya ini dia bisa nanti penghitungan nilai central locationnya itu tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya ya. Nah misal hati-hati ya Bu. Oke. Nah misal ini ya ini di data pegawai ST kita mau menghitung berapa sih rata-rata gaji pegawai di sana gitu ya. Nah, setelah kita hitung dengan kita masukkan semua data ya. Ini datanya data populasi ya. Kita lihat simbolnya nih. Ini data populasi mu sama dengan sigma xi dibagi dengan n besar ya. Di mana x-nya ini adalah ya setiap apa observasinya, lalu n-nya adalah banyaknya observasi. Jadi kita masukin tuh 40.000, tambah 40.000, tambah 65.000, tambah 90.000, tambah 145.000, tambah 150.000, dan yang terakhir datanya tambah 550.000 dibagi dengan 7. Sehingga kita dapatkan rata-rata populasinya adalah 154.286 dolar. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, rata-rata 154.286. Ya, coba kita lihat balik ke datanya. Ada berapa sih apa namanya ada berapa sih observasi yang berada di sekitar nilai itu ya di sekitar nilai 154.000. Kalau kita lihat ya yang punya apa namanya yang punya apa nilai di atas 154.000 itu hanya satu ya. Hanya satu data. Sementara yang di bawahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Nah, balik lagi kita kan mau mengukur central location ya atau pusat data. Kalau misalnya
nilai rata-ratanya ini ternyata apa namanya nilainya ini tidak tepat di tengah gitu ya. Jadi ternyata tadi yang di bawah 154.000 ini lebih banyak daripada yang di atasnya itu ya. Berarti pengukuran dari rata-rata kita ini ada masalah gitu ya. Sehingga menyebabkan nilai rata-rata ini tidak mencerminkan nilai rata-rata sesungguhnya dari keseluruhan data. Ya, kalau kita lihat yang punya gaji di atas 154.000 cuma satu aja, satu posisi. Yang lainnya tuh di bawahnya semua ya. Di bawahnya semua. Nggak ada yang mencapai 150.000 bahkan ya. Nggak ada yang mencapai 150.000. Jadi keberadaannya data ini merusak apa namanya ke kevalidan datanya ya. Jadi rata-ratanya ini tidak mencerminkan ya keseluruhan data yang sesungguhnya ya. Kan dikatakan ya this mean does not reflect the typical salary ya. Nah, this mean ya rata-rata ini tidak mencerminkan atau tidak merefleksikan eh, gaji gaji yang sesungguhnya ya dari si karyawan esteknya itu sendiri. Ya, itu tadi kelemahan dari pengukuran mean. Ya, dia itu sensitive to outliers. Sensitif terhadap pencilan data atau data yang ekstrim. Nah, oleh karena itu, ya, selain mean, kita bisa menggunakan median, ya, median atau nilai tengah ya sebagai pengukuran lokasi sentral atau lokasi pusat data, ya. Median. Udah pernah dengar ya kalau median ya? Ada yang pernah dengar median? Apa sih median? Nilai tengah dari suatu data. Oke, nilai tengah ya. Nilai tengah dari seluruh data. Jadi kita punya datanya ada berapa gitu ya. Nah, nilai tengah tuh berarti kalau datanya dibagi dua gitu, di tepat di tengah, ya itu berapa nilainya? Ya, itu median ya. Nah, median ini adalah ukuran lain dari lokasi sentral yang tidak terpengaruh oleh adanya outliers. Jadi nilai median ini dia tidak dipengaruhi dengan adanya outliers. Nah, untuk menghitung median ya atau untuk mengetahui median dari suatu data, kita harus arrange data in ascending order. Jadi kita harus urutkan dulu datanya dengan ascending order dari yang paling kecil ke yang paling besar ya atau yang paling tinggi nilainya ya. Sebelum menentukan median, kita harus menyusun dulu atau mengurutkan dulu datanya dari data yang nilainya paling kecil hingga ke yang paling tinggi ya. Nah, setelah diurutkan, maka kita kan sudah mengetahui ya berapa observasinya ya. Nah, observasinya itu dari observasinya itu kita bisa tentukan ya di mana lokasi mediannya. Kalau misalnya middle value dari observasi atau nilai tengah dari nilai seluruh observasinya itu adalah eh, sorry. Kalau misalnya total observasinya itu adalah angka ganjil ya atau odd ya, angka ganjil, maka mediannya adalah middle value-nya ya atau nilai tengah dari si data tersebut. Ya, misal 8, sorry, 8 nggak ganjil ya. 7 7 ya. 7 itu nilai tengahnya di berapa? 4, Di 4 ya. Jadi tepat di 4 ya. Kalau 9, 5, Bu. oke, di 5 ya. Nah, itu. Jadi middle value kalau misalnya observasinya itu berjumlah ganjil. Tapi kalau misalnya berjumlah genap ya, maka eh, lokasi mediannya adalah rata-rata dari two middle values-nya atau dari dua nilai tengahnya ya. Dari observasi yang ada. Misalnya 10 ya. Misalnya observasinya itu ada 10, maka nilai mediannya adalah nilai data kelima dengan data keenam dibagi dua ya, average-nya ya. Kalau misalnya datanya 8, 8 itu berarti tengah-tengahnya adalah yang ke berapa? Keempat sama kelima ya. Iya, Bu. Sama 5. Ya, keempat dengan kelima. Berarti data yang keempat dengan data yang kelima dibagi dua ya, average-nya. Itu lokasi mediannya. Ya, kita ke contoh ya. Oke, nah contoh pertama, consider the sorted salaries of employees at Aztec ya, odd number. Nah, kita lihat di sini nih ada 7 data karyawan tadi ya, yang sebagai contoh.
gajinya karyawan Aztec ya, Aztec. Ada 7 posisi kan. Nah, tapi kita harus arrange in ascending order dulu. Nah, tapi tadi kayaknya kita udah sesuai deh ya urutannya. Oh, udah nih, udah sesuai ya. Jadi dari yang terendah hingga yang tertinggi kita urutkan dulu. Nah, yang terendah kan 40.000 sampai yang tertinggi 550.000. Nah, dari seluruh observasi ini, karena observasinya ada 7, maka tadi lokasi sentralnya ada di data ke berapa? 4. Keempat ya. Keempat sehingga mediannya adalah besar berapa? 90.000. Good ya. Jadi mediannya adalah 90.000. Betul. Nah, lanjut. Contoh kedua. Contoh kedua datanya genap nih ya. Ada 10 observasi kita ambil dari datanya Metals Funds yang tadi kita punya di awal ya. Tapi jangan lupa di arrange into ascending order ya. Jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar ya. Karena kalau kita lihat ya tadi, sorry, kita balik dulu. Kalau kita lihat dari datanya, ini kan datanya berurut-urut sesuai tahun ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menentukan mediannya, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Metals Fund, coba kita lihat di sini. Berapa yang terkecil? Yang nilainya terkecil berapa? Minus Min 56, Bu. 56. Minus 56. Plus 56,02. Oke, good. Terus yang terbesar, angkanya berapa? 76. 76,46 ya. Oke, bagus. Jadi, datanya harus nanti yang terkecil 56,02, yang terbesar 76,46 ya. Terus kalian urutin dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, sehingga kita dapat tadi ini ya. Ya, benar ya. Data yang pertama 56,02, yang paling tinggi 76,46. Oke, ini sudah diurutkan ya sesuai dengan returnnya. Nah, karena ada 10 observasi, berarti yang mana data mediannya? 5 dan 6. 5 dan 6. Oke, kita akan ambil data kelima dan data keenam ya. Nah, karena jumlahnya kan beda nih, 33,35 sama 34,30. Maka kita ambil rata-rata dari keduanya. Sehingga median untuk data tersebut adalah 33,35 ditambah 34,30 dibagi dengan 2. Sehingga dapat 33,83%. Ya, jadi median untuk data Metals Funds adalah 33,83%. Oke, sampai di sini menentukan median dari suatu data. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Bu, bisa dipahami. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah selain median, ya, ada juga pengukuran sentral lokasi yang lain yaitu modus ya, atau mod. Kalau bahasa Inggris disebutnya mod, atau kalau Indonesia disebutnya modus. Nah, modus ini adalah pengukuran lain dari lokasi sentral. Nah, modus ini ya adalah merupakan apa seberapa merupakan observasi yang paling sering muncul ya di dalam serangkaian data ya. The most frequently occurring value ya, atau nilai yang paling sering muncul di suatu rangkaian data ya. Nah, modus biasanya digunakan untuk mengikhtisarkan ya, atau meringkas data-data kualitatif ya. Biasanya dipakainya untuk meringkas atau memberikan ikhtisar dari data kualitatif. Nah, suatu data bisa memiliki modus sebanyak satu, atau disebutnya one mode atau unimodal, bisa lebih dari satu, ya, atau many modes atau multimodal, atau bisa juga dia tidak memiliki modus. Jadi kalau datanya eh, tidak ada yang frequently occurring ya, jadi cuma satu-satu gitu munculnya, itu nggak disebutnya tidak ada modus atau no mode ya. Kalau lebih dari satu itu masih mungkin juga ya. Oke, kita lihat di sini. Ini data dari gaji karyawan di Aztec tadi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, kita lihat ya. Ada 40.000, 40.000, 65.000, 90.000, 145.000, and so on ya. Nah, kalau kita lihat dari data ini, mana sih modusnya? Modnya berapa sih? Berapa 40.000, Bu. Nah, kenapa 40.000? Karena 40.000-nya ada 2.
Dan 40 ribunya ada dua, hanya karena ada dua. Karena juga yang paling sering muncul, Bu. Nggak ada lagi yang lainnya. Nah, yang lain nggak ada yang dua ya. Jadi yang 40 ribu, yang dua atau yang paling banyak muncul ya cuma 40 ribu. Yang lain itu muncul hanya sekali-sekali ya. Kalau yang lain ada dua juga, apakah disebut modus juga? Yang lain ada dua nih. Misalnya 65 ribunya ada dua juga, 90 ribunya ada dua, 145 ribunya ada dua, 150 ribunya ada dua, 550 ribunya ada dua. Disebut modus juga kah? Kalau sama semuanya ada dua, semuanya ada dua. Enggak, Bu. Enggak ya. Enggak, Bu. Jadi tidak ada modus ya kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya ada satu data gitu ya, ada satu nilai data yang munculnya paling banyak gitu ya, itu baru dikatakan modus ya. Ada mod ya. Nah ini contoh untuk one mode ya, unimodal atau one mode. Oke. Ya, 40 ribu. Modusnya adalah 40 ribu dolar karena nilai ini muncul paling sering ya. Oke. Oke, lanjut kita masuk ke percentile and box plots ya. Percentiles and box plots. Nah, percentiles percentiles itu adalah tentang bagaimana kita membagi data menjadi sebanyak 100 bagian ya. Kan makanya disebutnya persentil, persentil ya. Percentiles ya. 100 bagian ya. Imagine ya, kita tuh mau membagi menjadi 100 bagian. Nah, in general, the paid percentile divides a dataset into two parts ya. Secara umum, kalau kita mencari nilai P persentil apa persentil ke P gitu ya. The paid persentil itu maksudnya persentil ke P nilai tertentu, misalnya persentil ke 25, persentil ke 75 gitu ya. Jadi persentil itu ada persentil ke 1, persentil kedua, ketiga, keempat sampai dengan persentil ke 100 ya. Nah, untuk menentukan misalnya persentil ke P, nah itu dia akan membagi data menjadi dua bagian ya. Okay, approximately P% of the observation have value less than the percentile ya. Jadi eh, kira-kira ya sebesar P% dari observasi itu akan memiliki nilai kurang dari persentil ke P ya, dan approximately sekiranya 100 kurang P% dari observasi itu akan punya nilai lebih besar daripada persentil ke P. Nah, maksudnya gini, mungkin kita akan masukin angka supaya kalian nggak bingung ya. Misalkan kita mau mengetahui persentil ke 75 ya, persentil ke 75. Persentil ke 75. Nah, kalau kita menentukan persentil ke 75, kita akan bisa langsung mengetahui atau membagi data menjadi dua ya. Kita jadi bisa mengetahui berapa bahwa sebanyak 75% dari observasi ya, 75% dari banyaknya observasi itu akan punya nilai kurang dari nilai persentil ke 75-nya gitu ya. Dan yang kedua, sisanya ya 100 dikurang 75, 25%-nya ya. Jadi ini 100 min P itu 100 min persentil ke P-nya ya. 100 dikurang 75 atau 25%-nya itu observasinya itu punya nilai lebih besar daripada nilai persentil ke P-nya. Seperti itu. Ya, mungkin gini ya, lebih enaknya kita pakai bantuan garis deh. Jadi ini misalnya data ya. Ini data nih. Ini data dari nilai 1 sampai 100 ya. Kita misalnya mau nentuin nih persentil ke 75 atau enggak, jangan 75, ini jangan 1 sampai 100 deh, misalnya 1 sampai 200 lah. Ya, 1 sampai 200. Oke. Terus misalnya kita mau menentuin persentil ke 75 ya. Persentil itu membagi data menjadi 100 ya, tapi yang umum dicari itu persentil ke 25, ke 50,
Ini maaf ya gambar saya jelek. Dan ke 75 ya. Ini 25, ini 50, ini 75 ya. Ya. Jadi kenapa 25, 50, 75 ya kan kalau misalnya data 100% dibagi dua masing-masing 50% ya di sini setengahnya ke kanan setengah ke kiri gitu ya. Gitu ya. Terus sisanya nih 50%-nya kalau dibagi dua lagi ini 25%-nya berarti kan ya 25% ke kiri 25% ke kanan. Begitu juga di sini dibagi dua lagi berarti kan 25% ke kanan 25%-nya ke di antara 50 sampai dengan 75 gitu ya. Maksudnya 4 dibagi 4 bagian sama besar ya. Maaf kalau gambarnya jelek. Nah, terus ya kalau misalnya kita mau menentukan misalnya 75 apa kita mau mencari nilai persentil ke 75 dari data ini. Persentil ke 75 dari data ini. Misalnya datanya tuh 1 sampai 200 misal ya. Berapa sih persentil ke 75-nya? Ya. Berapa tuh kira-kira? 75% dari 200 berapa? Coba hitung. Ini contoh aja. Berapa 75%? 150. 150 ya. Nah, berarti data di sini tuh 150 nih. Berarti datanya di sini data persentil ke 75 adalah 150. Nah, dengan kita menentukan atau menghitung nih persentil ke 75, kita bisa mengetahui bahwa sebanyak 75% data berada di bawah nilai 150 gitu ya. Sementara sisanya 25% data itu berada di lebih besar daripada 150 gitu ya. Makna dari pernyataan ini adalah seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Oke, kita lanjut. Saya hapus dulu. Oke. Oke, lanjut ya. Lalu bagaimana cara menghitung persentil ke P ya atau PIT persentil? Pertama, arrange the data in ascending order ya. Jadi kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga dengan tertinggi atau terbesar. Nah, setelah itu, locate the position LP of the PIT percentile by using the formula ya. Kita tentukan lokasi persentilnya dulu ya. Jadi kita tentukan lokasi persentil dari datanya ya dengan menggunakan rumus ini. Lokasi persentil ke P ya sama dengan N plus 1 dikali dengan P per 100 ya. Jadi N ini banyaknya observasi ditambah 1 lalu dikalikan dengan persentil keberapa yang mau kita cari dibagi dengan 100 ya. Nah, kita menghitung ini untuk menentukan lokasi persentilnya ya. Jadi belum nilai dari persentilnya ya, tapi kita menentukan dulu lokasinya, lokasi datanya ya. Contoh ya. Kita punya data tadi dari introductory case, data tentang return ya, return dari metals fund ya. Datanya tuh ada 10 ya, datanya ada 10. Nah, kalau kita mau tahu misalnya persentil ke 25 sama persentil ke 75-nya berapa sih dari data tersebut, maka pertama kita harus tentukan dulu lokasi persentilnya ya, lokasi persentilnya. Oke, kita ambil contoh misalnya kita mau cari dulu persentil ke 25 ya. Kita mau tahu dulu persentil ke 25. Masukin ke rumus tadi. Ya, P-nya diganti 25 ya. Maka L25 ya. Atau lokasi persentil ke 25 sama dengan N plus 1 dikali P per 100. N-nya tadi kan nih 10 nih. Observasinya ada 10. Jadi diganti N-nya dengan 10. 10 ditambah dengan 1. Karena rumus ya. Satunya tambah rumus. Dikali dengan 25% atau 25 per 100. Sehingga dapat 2,75. Ini baru lokasinya doang ya. Ini lokasi persentilnya. Berarti kalau lokasi persentilnya di 2,75 berarti di antara data kedua sama dengan data ketiga ya. Ya kan? 2,75 kan berarti antara 2 sama 3 ya. Nah, lokasinya tuh di sini antara ini. Oke. Oke, kita simpan dulu ya. Yang kedua,
berapa apa tentukan lokasi dari persentil ke-75 ya. Persentil ke-75 sama rumusnya kita masukkan N plus 1 tapi P-nya diganti jadi 75 ya, jadi 10 tambah 1 dikali 75% sehingga dapat 8,25. Sehingga kita bisa tentukan bahwa lokasi persentil ke-75 adalah di data 8,25. Berarti antara angka 8 dan antara angka 9 ya. Oke, kita baru tahu lokasinya ya. Jadi ini hanya lokasi persentilnya saja. Oke. Nah, setelah kita tahu lokasinya, baru kita akan bisa menghitung berapa persentil ke-75-nya dan berapa persentil ke-25-nya. Nah, sekarang bagaimana menghitung persentil ke P-nya? Ya, dikatakan di sini, once you find the location of percentiles, observe whether or not it is an integer. Jadi, setelah kita tentukan lokasinya, kita cek dulu angkanya itu integer atau bukan. Integer apa sih? Integer bukan. Integer? Ah, integer bukan. Ayo, integer bukan. Integer, integer itu apa dulu deh? Integer, what is integer? Integer itu apa? Tipe data yang Bulat, Ibu. mempresentasikan bilangan bulat ya, Bu. Yep, bilangan bulat ya. Integer atau enggak? Tadi kita lihat location ini. Integer enggak nih? 2,75 sama 8,25. Enggak, Tidak ya? Ibu. Bukan ya? Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lihat ya. Kita kita tentukan dulu itu integer atau bukan. Ternyata bukan ya. Nah, pertama nih, if location of P is an integer, then the LP observation in the assorted data set is the P percentile. Kalau dia integer, kita bisa literally menunjuk ya angka pada data ke locationnya itu sebagai persentilenya. Jadi kalau misalnya ternyata L25-nya ini 3 gitu ya. Integer kan kalau 3 ya. Berarti kita udah bisa bilang kalau persentil ke-25-nya adalah ini 8,09 gitu ya. Itu kalau integer. Atau misalnya L75-nya ini misalnya 8. Berarti kita bisa langsung simpulkan bahwa persentil ke-75-nya adalah nilainya 43,79 ya. Tapi karena ini bukan integer, maka ya nih, if LP is not an integer, then interpolate between two corresponding observation to approximate the P percentile. Jadi kalian harus melakukan interpolasi antara two corresponding observation. Harus diinterpolasi antara dua observasi yang berkaitan tersebut. Ya, jadi kayak tadi nih lokasi persentil ke-25-nya ada di 2,75, berarti antara 2 dan 3 kan? Nah, nanti kalian harus interpolasi dan ini juga yang persentil ke-75-nya juga antara 8 dengan 9. Berarti nanti kalian harus lakukan interpolasi. Caranya gimana? Nah, ini dia. Oke. Pertama, ya. Okay, the 25th percentile is located 75% of the distance between the second and third observations, ya. Jadi karena lokasi persentil ke-25-nya ini letaknya itu adalah 2,75, ya kan? 2,75 berarti lokasinya itu adalah 75% jaraknya dari data yang kedua dan ketiga gitu ya. Data yang kedua dan yang ketiga. Jadi kalian harus hitung 75% dari jarak antara data kedua dan data ketiga ditambahkan dengan nilai data kedua ya. Jadi kita bisa dikatakan di sini nilai persentil ke-25-nya adalah observasi data kedua atau minus 7,34. Ini ya. Ini ya. Data kedua ini ya, min 7,34 ini ditambahkan dengan 75% dari jarak antara data kedua dengan data ketiga. Jaraknya berapa? Ya, jaraknya adalah kalian hitung dari jarak data ketiga 8,09. Data kedua minus 7,34. Sehingga berapa tuh? Jaraknya berapa? Sekitar berapa? Coba dihitung dulu. Biar paham. Berapa jaraknya? 8,09. 0,75. Bukan lah. Jaraknya, saya nanya jaraknya dulu.
Jarak antara data kedua dengan data ketiga. Data kedua minus 7,34. Data ketiga 8,09. Jaraknya berapa? Tahu jarak ya? Bedanya berapa antara data kedua dan ketiga? Bedanya berapa? Dari minus 7 ke 8 loh. Atau 8,09 ini dikurang minus 7,34. Coba dihitung. 0,66. Ya, salah. Kok 0,66 sih? Lihat-lihat tanda. 8,09 dikurang minus 7,34. Minus sama min jadi apa? Jadi Plus plus. Ibu. Jadi 15,43. 15,43 Bu. 15,43 tambah kalikan dengan 75% atau 0,75. Berapa? Sama-sama ngitung, saya juga ngitung. Berapa? 11,57. Ya, 11,57 ditambah dengan minus 7,34. Berapa? 423 ya. Oke, 4,23 ya. 4,23. Nah, dapatkan nih 4,23. Nah, tahu ya dari mana ya? Kenapa tiba-tiba Iya. 4,23? Jadi kalian harus tentukan dulu nih. Titik awalnya kan tadi lokasinya 2,75. Berarti data kedua dulu. Data keduanya berapa? Data kedua minus 7,34. Ditambah dengan nih, buntutnya 75 nih. Nah, berarti 75% jaraknya dari antara data kedua dengan data ketiga. Itu namanya interpolasi ya. Diinterpolate ya. Nah, kita dapat tadi berapa tuh? 15 something ya, dikalikan 75% jadi 11 something, dapatlah 4,23. Maka ini adalah persentil ke-25-nya ya. Jadi persentil ke-25 dari data tersebut adalah nilainya 4,23. Oke, bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum kita lanjut ke yang bawah? Bisa? Saya? Ayah, ada yang bingung? Ambil? Bingung? Kalau bingung tanya sekarang, mumpung dibahas. Ada pertanyaan? Tidak kayaknya. Bu. Tidak. Oke, bisa ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut yang kedua ya. Berapa persentil ke 75-nya? Sama caranya ya. Jadi kita tadi tentukan dulu kan lokasinya. Lokasinya kita udah punya berapa tadi? 8,25 ini ya. 8,25. Berarti lokasinya antara data ke-8 dengan ke-9 kan. Kita ambil dulu data ke-8 ya. Data ke-8-nya 43,79. Lihat di mana? Lihat tadi. Lihat balik lagi datanya. Data ke-8 ini. Nih ya. 43,79. Oke. Nah, terus tadi letaknya apa lokasinya kan 8,25 ya. Berarti ada 25% jaraknya antara yang observasi ke-8 dengan observasi ke-9. Jadi kita ambil observasi ke-9 dikurangi dengan observasi ke-8 ya 59,45 dikurang 43,79 baru dikalikan dengan 25% atau 0,25. Oke, dapatnya berapa? Ayo coba sambil hitung. 3,91. 3,91 terus itu udah dikali 0,25 belum? Iya, itu dari kali 0,25. Berapa? 59,45 dikurang 43,79 kali 0,25. Oke, 3,91 ditambah dengan 43,79. Dapat berapa? Ya, 47,71. Oke, 47,705 ya atau 47,71 ya dapat nilai ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa persentil ke-75 dari data tersebut ya adalah 47,71 ya. Gitu ya. Jadi dua tahap dalam menentukan persentil. Pertama, cek dulu lokasinya. Lokasinya di data keberapa. Setelah itu, kalau misalnya dia integer, berarti literally data ke eh, lokasi tersebut ya, yang menjadi apa namanya nilai persentilnya. Tapi kalau misalnya angkanya bukan bilangan bulat, maka kita lakukan interpolasi seperti yang kita lakukan tadi ya. Gitu ya.
Oke, lanjut. Box plot ya, box plot. Nah, diagram box plot. Ya, diagram box plot ya ini bisa membantu kita ya untuk memberikan atau menampilkan secara grafik, secara grafis gitu ya, distribusi dari serangkaian data. Jadi ini bisa membantu kita dalam memberikan gambaran data ya dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, selain itu apa namanya diagram box plot ini bisa untuk membandingkan dua atau lebih distribusi. Jadi nanti kita dengan membuat box plot ini, kita bisa membandingkan antara satu rangkaian data dengan rangkaian data lainnya. Dan yang ketiga, dengan menggunakan box plot ini, kita juga bisa mengidentifikasi adanya outliers pada data yang kita miliki. Ya. Nah, dalam box plot ada beberapa bagian. Ya, ada box. Ini box tuh yang ini, yang kotak ini. Terus ada kumisnya atau whisker nih yang menjuntai ini yang berbentuk apa garis tipis ini namanya whiskers dan ada titik-titik ini nih titik di luar whisker ini adalah outliers ya atau data yang terpencil, data pencilan datanya. Ya jadi nanti gambarnya terdiri dari tiga bagian, ada boxnya, ada whiskersnya sama ada outliers. Nah, sekarang pertanyaannya ya bagaimana membuatnya gitu ya. Oke. Dalam box plot, ya, box plot ini, diagram box plot ini, dia itu akan menyajikan 5 summary values ya. Dia akan menyajikan 5 nilai ringkasan atau 5 nilai yang ada di data. Data apa saja? Data yang paling kecil, data yang paling besar, terus data first quartile, median, dan third quartile. Ya, nah ini sebagai tambahan informasi bagi rekan-rekan ya. Jadi data itu bisa dibagi menjadi 100 tadi ya. Namanya persentil, bisa juga dibagi menjadi 4 atau kuartal ya. Kuartal. Pernah dengar kan kuartal 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya. Nah, posisinya kalau kuartal tuh saya mau kasih gambaran dulu deh bentar ya. Mana nih ininya? Kok annotationnya hilang sih? Gimana nih? Bentar ya. Baru muncul. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Bu. Kok hilang lagi? Nah, nih. Jadi nih misalnya data nih dari 1 sampai dengan 100. Bentar, jangan di sini. Nah, oke. Nah, kalau misalnya tadi persentil kita bagi data menjadi apa namanya 100, kalau kuartal bagi jadi 4 ya. Dibagi menjadi 4. Nih, nih pertama bagi dua dulu. Thread. Nah, kalau bagi dua, tengah-tengahnya nih namanya Q2 ya, Q2 atau disebut median ya. Kalau kita sebut median. Oke. Nah,
Atau kalau dibagi sebagai persentil di tengah-tengah ini berapa persen? 50%. Nah, 50% ini sama ya. Ini barang yang sama nih, namanya doang beda ya. Ini fifth percentile, 15th percentile, sorry. Ya, mohon maaf ya, tulisannya jelek. Jadi di sini adalah Q2 atau disebut median atau 15 percentile. Nah, terus data yang ini, yang kiri bagi dua lagi. Seret. Nah, ini Q1 nih di sini. Kuartal pertama tuh letaknya di sini. Kuartal 1 di sini. Atau disebut juga 25 persentil. Ya, persentil ke 25. Ya. Jadi kalau 100 dibagi 4 kan 25%, ya kan? Nah, terus data yang kanan nih dibagi dua lagi. Nah, ini sama dengan Q3. Q3 ya. Terus kalau persentilnya sama dengan 75 persentil ya. Ya. Nah, 75 persentil. Jadi ini data 25% data, ini 50% data, ini 75% data. Nah, di sini 100% data ya. Di sini nih di sini letak kuartal keempat dan juga 100. Ini di sini nih letaknya di sini. Ini sama dengan Q4 atau persentil ke 100 di sini ya. Jadi lokasi persentil ke 25 sama kuartal 1 tuh sama ya. Terus kuartal 2 median persentil ke 50 itu sama ya. Dan juga kuartal ketiga dan persentil ke 75 itu sama ya. Ya, gitu ya. Jadi kenapa ini sama nih ya. Jadi udah tahu ya ininya dari mana ya. Oke. Oke, lanjut sekarang. Nah, dengan box plot ini kita kan bisa menggambarkan itu tadi data-data atau nilai-nilai yang kita miliki ya, smallest value, largest value, Q1, Q2 dan Q3 atau persentil 25, 50 dan 75. Nah, caranya gimana ya? Jadi whiskernya ini small, yang paling kecil ya, terus ini menampilkan yang paling besar nih, L nih yang paling besar, data yang paling besar. Nah, nanti kotak ini ya, kotak ini eh, kotak apa di sini letak Q1-nya, sini letak Q3 dan letak mediannya pasti di dalam kotaknya ya, di dalam kotaknya. Nah, ini gambaran secara umum seperti ini. Sekarang bagaimana kita menggambarkannya? Ayo kita gambar. Oke. Using the results obtained from the metal funds data, we can label the box plot with the five summary values ya. Nah, dengan menggunakan data metal funds yang tadi kita udah punya, gitu ya, kita bisa langsung memasukkan nilai dari apa namanya summary data dari metal fund tersebut ke dalam box plot. Jadi box plot kan gambarnya tadi udah pasti seperti itu, ya. Cuma nanti paling skalanya ya bisa kalian ubah-ubah. Ya, jadi kita bisa nentuin yang small itu berapa nilai paling kecil dari data tersebut. Ya, tadi kan minus 56,02 ya. Ini bisa dilihat dari urutan datanya. Terus large-nya 76,46. Nih, kalau nggak percaya. Ini ya datanya ya. Data terkecil minus 56,02 dan data terbesar 76,46. Oke. Terus tentukan tadi Q1, Q3 sama mediannya ya. Median tadi kita udah nyari ya. Mediannya berapa? Mediannya kan ini. Dari data yang kita punya tadi, mana tadi median? Yang awal ya. Kita udah nyari tadi mediannya. Ingat contohnya tadi ya. Nih, yang ini ya. Nih, median dari data tersebut kan data kelima dengan data keenam dibagi dua ya. 33,83. Oke, kita ada punya nih mediannya 33,83. Berarti menjadi Q2-nya atau mediannya di sini. Ya, nih. Mediannya 33,83. Terus kuartal satunya sama kuartal tiganya ini kan sama dengan
persentil ke 25 dan persentil ke 75 ya. Tadi kita sudah sempat hitung ya. Persentil ke 25-nya ini 4,23 ya. Dan persentil ke 75-nya atau kuartal 3-nya 47,71. Nah, nih 4,23 persentil ke 25 atau kuartal 1 dan persentil ke 75-nya adalah 47,71 ya. Oke. Dan ini tidak tinggal dimasukin tadi yang udah kita hitung ya dari box plot. Nah, sekarang nah ya, ini smallest value, ini first quartile, second quartile, third quartile, dan ini largest value-nya. Sekarang ya, untuk mengetahui outlier ya, untuk kita mendeteksi ada nggak sih outlier di dalam data tersebut, kita harus menghitung dulu IQR-nya. Apa itu IQR? Atau IQR itu adalah interquartile range ya, atau jangkauan antar kuartil ya, yaitu jarak antara Q3 dengan Q1-nya ya. Nah, ini jarak antara Q3 dengan Q1. Nah, jarak ini tuh berapa? Ya, ini kenapa nih nilai mediannya nggak tengah-tengah gitu ya? Kenapa pasti kalian bertanya-tanya gitu ya? Ya karena kan kita lihat nilainya juga, dia lebih dekat ke sini atau ke sana. Kita pakai skala ya. Kalau kalian bertanya ini kenapa median kan membagi data menjadi dua gitu ya, tapi kenapa nggak tepat di tengah ya? Karena apa ya? Karena datanya di sini mediannya justru condong ke kanan ya daripada ke kiri. Nah, balik lagi ke IQR ya. Jadi kalian menghitung IQR-nya berapa? Yaitu Q3 dikurang Q1. Ya, 47,71 dikurang 4,23. Dapat 43,48. Fungsinya apa menghitung IQR ini? Kita akan bisa mendeteksi outlier dengan menghitung interquartile range tersebut. Nah, udah dapat nih IQR-nya 43,48. Lanjutnya terus apa ya? Selanjutnya terus ngapain? Nah, untuk mendeteksi outliers ya, setelah kalian menghitung IQR, nah, hitung 1,5 jarak dari IQR ya. Habis udah dapat IQR-nya, kita hitung 1,5 jaraknya dari interquartile range-nya. Setelah kita dapat angkanya ya 1,5 dikali 43,48 yaitu 65,22. Ini adalah nilai 1,5 dikali interquartile range-nya. Nah, deteksi outliers itu ada jika ya, jika kuartal 1 atau kuartal 1 atau persentil ke-25 dikurang dengan nilai paling kecil ya, dikurang dari smallest value lebih besar daripada nilai 1,5 dikali IQR-nya ya. Atau jika largest value dikurang dengan kuartal ketiganya atau persentil ke-75-nya itu lebih besar dari 65,22 atau 1,5 dari IQR-nya. Itu ada outlier. Nah, coba kalian hitung dengan contoh yang tadi ya. Ada nggak outliernya kira-kira? Q1 dikurang S-nya, apakah lebih besar dari 65,22? Coba. Nih, Q1 dikurang S. Berapa nilainya? Hmm? Berapa hasilnya? Q1 dikurang smallest value-nya. First quartile-nya dikurang dengan smallest value-nya. Berapa? Coba hitung. 60,25 bukan, Bu? Oke, 60,25. 60,25 apakah lebih besar dari 65,22? Tidak. Enggak. Tidak ya. Tidak ya, tidak lebih besar. Sekarang hitung yang kedua. Largest value-nya dikurang Q3. Largest value-nya berapa? 76,46. 76,46 dikurang 28,75. 28,75. Iya. Oke. Lebih besar nggak dari 65,22? Tidak. Tidak. Jadi karena keduanya tidak lebih besar dari 65,22, maka kita dapat simpulkan bahwa pada data tersebut tidak ada outliers ya. Tapi jika ada nilai yang lebih tinggi dari 65,22 dari kedua nilai tersebut, maka ada outliers berarti dari data tersebut ya. Dari contoh ini adalah contoh bahwa data tersebut tidak memiliki outliers. Oke? Bisa dipahami sampai di sini?
Bisa. Bisa? Bisa ya. Ya, nanti akan ada latihan tentunya ya. Ya, oke. Oke, nah bahasan terakhir hari ini tentang geometric mean. Ya, geometric mean atau rata-rata geometrik. Tadi kalian udah belajar arithmetic mean, ya. Sekarang geometric mean. Ada yang masih ingat nggak ketika belajar matematika ekonomi, apa sih bedanya rata-rata geometrik dengan rata-rata aritmetik? Ada yang ingat? Bedanya apa sih rata-rata geometrik? Bedanya apa? Ada yang ingat nggak? Kalau aritmetik kan tadi cuma tinggal ditambah-tambahin dibagi dengan banyaknya observasi gitu ya. Tapi kalau geometric mean ya, dalam geometric mean ya, nih lihat. Remember that the arithmetic mean is an additive average measurement ya, bahwa arithmetic mean atau rata-rata aritmetik itu adalah pengukuran rata-rata yang dilakukan dengan menjumlahkan ya, menjumlahkan dari seluruh observasi. Nah, dia ignores the effects of compounding ya. Dia itu mengabaikan efek dari pemajemukan. Masih ingat pemajemukan matematika ekonomi? Di pemajemukan ingat nggak kalau misalnya ada bunga ada bunga tunggal, ada bunga majemuk, pemajemukan. Ingat nggak apa itu pemajemukan? Ya, pemajemukan itu ya ketika kita apa pemajemukan? Ingat bunga majemuk? Ingat nggak? Jadi ada efek pemajemukannya ya. Jadi ketika misalnya misalnya paling gampang deh siapa nih? Amiliudin nih misalnya. Amiliudin nabung di bank 1 juta ya. Misalnya 1 juta setahun bunganya 10% misal. Oke, 1 juta setahun 10% ya. Tahun pertama bunganya berapa, Amil? Bunganya 10% ya, Bu. Ah, tahun pertama bunganya berapa? 100.000. 100.000. Oke. Tahun kedua, tahun kedua uangnya uang berapa yang kamu terima? Tahun kedua. 110 kan sih? Hah? Iya. 110. Kenapa 110? Dapat bunga kan, Bu. Aduh, Bu. Karena karena bunganya berbunga ya. Iya. Kan bunga yang kamu terima di tahun pertama itu akan dibungakan lagi ya. Nah, itu yang namanya efek pemajemukan ya. Kalau kamu pakai arithmetic mean, kamu akan ngitung pokoknya cuma 1 juta. Tahun pertama kamu dapat 100.000, tahun kedua dapat 100.000 lagi gitu ya. Ya, 100.000, 100.000, 100.000 ya. Tapi kalau pakai compounding, uang yang 100.000 kamu terima di akhir tahun pertama akan kamu investasikan lagi tahun kedua. Sehingga uang kamu tadinya 1 juta jadi 1.100.000. Bunganya ngitungnya jadi 1.100.000 kan. Dapatnya nanti 110.000 gitu di tahun berikutnya gitu ya. Nah itu ya, ada efek pemajemukan. Ya, kalau arithmetic mean dia mengabaikan efek compounding. Tapi kalau geometric mean dia akan menghitung efek compounding. Ya, rata-rata geometrik ini adalah multiplicative average that incorporate compounding ya. Jadi dia menghitung rata-rata dengan cara multiplikatif yang juga memperhitungkan compounding atau efek pemajemukan. Nah, biasanya geometric mean ini digunakan untuk mengukur average investment returns ya atau return investasi rata-rata dalam beberapa tahun ya, dalam beberapa tahun. Yang kedua biasanya dihitung biasanya digunakan untuk menghitung average growth rates ya atau tingkat pertumbuhan rata-rata ya. Itu biasanya aplikasinya atau praktisnya menggunakan geometric mean digunakan untuk menghitung return rata-rata investasi maupun pertumbuhan rata-rata pertumbuhan rata-rata tingkat pertumbuhan ya. Nah, ya kita lihat ya. Untuk multi period returns atau return dengan periode waktu yang beberapa tahun gitu ya. Kita menotasikan misalnya return itu sebagai R ya.
R1 return tahun pertama, R2 return tahun kedua, sampai dengan return N, yaitu return tahun ke N. Ya, geometric mean return atau return rata-rata geometrik ini, atau kita simbolkan sebagai GR ya, geometric return, kita bisa menggunakan rumus seperti yang tertera di layarnya, layar kalian. Geometric return sama dengan akar pangkat N ya, akar pangkat N dari 1 plus R1 dikalikan dengan 1 plus R2 dikalikan dengan 1 plus R3 dan seterusnya sampai dengan 1 plus Rn. Lalu jangan lupa setelah diakarkan ujungnya dikurang 1 ya, dikurang 1. Di mana N-nya ini adalah banyaknya periode return yang dihitung ya, atau banyaknya observasinya ya, banyaknya observasinya. Oke, nah contoh masih menggunakan contoh yang tadi yang sama dengan yang kita gunakan sebelumnya ya, metals funds dan juga income funds. Kita bisa menghitung geometric mean returns-nya dengan ya, lihat ya, mengakar kuadrat, bukan mengakar kuadrat ya, mengakar pangkat sesuai dengan observasi. Observasinya 10 ya, jadi akar pangkat 10 ya. Akar pangkat 10 ya dari 1 ditambah dengan apa namanya, return tahun pertama, lalu dikali dengan 1 ditambah return tahun kedua dan seterusnya. Ini kenapa minus? Ini karena returnnya tadi negatif ya. Metal funds returnnya negatif. Jadi 1 plus min 0,0734 dikali 1 plus 0,1833. Terus ya ini dikalikan dengan 1 plus berapa gitu ya. Sesuai dengan nilainya nih. Kalau nggak percaya, lihat di sini. Di contoh yang pertama. Sebentar lagi mau pulang. Ini ya. Mana tuh? Sorry, salah. Ini. Mana sih? Ini ya, ini. Jadi 1 plus minus 7,34 tambah 1 dikali dengan 1 plus 18,33 dikali 1 plus 33,35 sampai dengan 1 plus 76,46 ya. Begitu juga yang income. Ya, 1 plus 4,07 sampai dengan 1 plus 31,77 itu dikalikan semua ya. Prosesnya dikalikan. Oke, sebentar. Mana tadi? Ya, ini tadi. Ya, sehingga bisa kita dapatkan ya jumlah seluruhan itu 5,1410 di akar pangkat 10. Lalu dikurang 1. Dapat 17,79 atau 0,1779. Ya, nanti kalian kalau mau pembuktian bisa hitungnya pakai Excel ya. Kalau kalian susah pakai kalkulator ya, karena pangkatnya kan akar pangkat 10, bisa nanti pakai Excel. Silakan dicoba. Ya, dapat 17,79%. Begitu juga yang income fund 8,01%. Nah, kalau kalian lihat di sini dari metals funds dan income funds, mana yang memberikan return lebih tinggi dengan menggunakan geometric mean returns? Metals dan income? Mana yang memberikan return lebih tinggi? Yang metal. Metal, Ibu. Tetap metal ya, karena dia kasih Iya. returnnya 17,79, tetap lebih besar. Ya, pakai geometric return. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan tingkat pertumbuhan rata-rata ya, menghitung tingkat pertumbuhan rata-rata. Jadi selain geometric mean, selain tadi bisa digunakan untuk menghitung return rata-rata multi tahun ya untuk suatu investasi, ya bisa juga menghitung average growth rate ya dari suatu misalnya penjualan gitu ya. Ya, investasi juga bisa sih ya. Nah, caranya menghitung computing an average growth rate ya, kita notasikan growth itu sebagai G ya, G kecil ya, G1, G2, G sampai dengan Gn, di mana G itu ada tingkat growth-nya, tingkat pertumbuhannya. Ya, tingkat pertumbuhannya. Rumusnya sama sebenarnya, growth, geometric growth
sama dengan akar dari pangkat N 1 plus G1 dikali 1 plus G2 sampai dengan 1 plus Gn minus minus 1. Ya, sama sebenarnya. Ya, cuma masalahnya kita harus tahu G-nya ini berapa. Ya, growth itu biasanya kita dapatkan dengan mencari selisih antara misalnya penjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya dibagi dengan apa namanya penjualan tahun sebelumnya. Seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Nah, sehingga untuk mencari G ini ya, ya, kita bisa apa namanya bisa cari dari observasinya ya, dari observasinya misalnya X1, X2, Xn ini adalah observasinya. Jadi kita cari growth-nya X ke N dibagi dengan Xn minus 1 gitu ya. Dan seterusnya Xn minus 1 dibagi dengan Xn minus 2. Jadi yang bawah ini selalu observasi ke N-nya dikurang dengan 1 periode sebelumnya. Ya. Lalu diakarkan N, jangan lupa ini N-nya minus 1 ya. Karena kenapa jadi minus 1? Karena ketika kita menghitung growth akan ada satu data yang tereliminir. Nanti kita akan lihat di contoh ya. Dikurang 1 terus sama dengan ini rumusnya dari ini kita transformasi menjadi ini ya. Ini kenapa jadi gini ya? Karena ini bisa disederhanakan ya. Xn minus 1 ini hilang, ini hilang, ini hilang. Sampai hingga tersisa hanya X ke N dibagi dengan X1. Jadi sama dengan akar dari Xn per X1 dikurang, akar pangkat N minus 1 dikurang 1. Di mana N minus 1 ini adalah number of distinct growth rates-nya ya. Jumlah dari tingkat pertumbuhan yang dihitungnya. Jadi kalau dari observasi, kalau menghitung growth itu nanti dia akan berkurang 1 observasinya. Kayak gini contohnya ya. Nih, ini ada sales data penjualan dari Adidas dalam miliar dolar, miliar apa nih? Euro. Apa sih? Bukan euro ya. Apa sih ini? Nah, lupa ya ya. Ini ya pokoknya dalam mata uang ini dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Ya. 5 tahun ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahun nih observasinya. Nah, tapi kan untuk menghitung growth itu 1 tahun tuh nanti dia akan hilang ya. Jadi untuk mengetahui growth di tahun 2005 ke 2006 ya, kita hitung nih growth-nya tahun 2006 penjualannya 10.084 dikurang 6636 dibagi 6636 ya, dapat 0,5196 ya. Terus tahun 2006 ke 2007 sama caranya. Penjualan tahun 2007 dikurang 2006 dibagi dengan penjualan 2006 dapat 0,0213 dan seterusnya sampai dengan tahun 2009 ya. Sehingga dapat 4 nilai growth ya. 1, 2, 3, 4 growth 1, growth 2, growth 3, growth 4. Nah, udah dapat growth, tinggal masukin ke rumus. Rumusnya yang tadi nih, yang ini ya. Masukin ini 1 plus 0,5196 dikali 1 plus 0,0213 kali 1 plus 0,0485 dan dikali 1 minus 0,0387 ya, akar pangkat 4 karena 4 nih 1 2 3 4 datanya, terus dikurang 1 maka dapat 0,1184 ya, atau 1184%. Nah, kalau kita mengetahui apa namanya observasinya, instead of kita hitung seperti ini, kita langsung bisa pakai rumus yang kedua sebenarnya ya. Pakai rumus yang kedua tadi nih, yang ini. Ya, kita langsung masukin aja. GG ya, growth, geometric growth sama dengan akar dari X n min per X1 diakar dengan N min 1 dikurang 1 ya. Kan N-nya ini 5 nih, observasinya 5, 1, 2, 3, 4, 5 dikurang 1 ya, jadi 4. Terus XN-nya 10.381, X, XI-nya 6636 dikurang 1 dapat 1,5643, akar pangkat 4 dikurang 1 dapat 11,84%. Sama ya jawabannya. Jadi ini lebih simpel ya untuk menghitung. Tapi dengan satu catatan, kalian harus punya data ininya, data aslinya ya, bukan data growth-nya. Jadi ketika ngerjain soal nanti lihat yang diketahui data observasinya pada data growth-nya. Kalau data growth-nya harus pakai rumus ini. Kalau yang data investasinya data data investasinya, data observasinya kita pakai rumus yang lebih simpel. Oke. Eh, nah, sampai situ dulu deh. Ada yang mau ditanyakan?
materi kita hari ini sampai situ dulu ya. Besok kita nanti bahas tentang dispersion di next meeting. Ada pertanyaan sebelumnya? Sampai di sini. Nanti akan saya kasih latihan soal ya terkait dengan tadi menghitung arithmetic mean, mean modus, median, geometric growth, percentiles, quartile, and so on ya. Ada lagi yang bertanya? Bisa dipahami Bisa, Bu. sampai di sini? Cukup jelas. Bisa ya. Oke. Baik, nanti saya post untuk latihannya minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa 2 kali pertemuan ya. Mudah-mudahan ya. Jadi kita bisa mengejar pertemuan yang tertinggal. Kita baru masuk pertemuan keempat. Sebenarnya kita harus sampai akhir bulan harus sudah PS ya. Mudah-mudahan. Jadi nanti tolong PJ kelasnya Ida confirm lagi ke saya ya. Kapan bisa kita kelas untuk mengejar ketertinggalan kita ya. Sudah 2 minggu. Baik, Baik, Bu. jika sudah tidak ada yang tanyakan, saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. Kasih, Bu. kasih. Saya live ya. Stop share.